Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Di malam ini kita membahas halaman 19 ya, paragraf kedua. Kalau secara tema seharusnya sampai halaman 21 nih. Agak panjang ya, karena itu membahas tentang At-Turas wa Tajdid dia. Semoga kuatlah ya sampai sejam. Kalaupun tidak ya kita potong untuk pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Wat-turathu wat-tajdidu, adapun tradisi dan pembaruan, maksudnya proyek Hasan Hanafi tradisi dan pembaruan ini ya. Yu'abbirani, mengungkapkan an mauqifin tabi'iyyin lil ghayah, tentang sikap yang sangat natural. Hanafi mengklaim bahwa tradisi dan pembaruannya ini adalah sesuatu yang alamiah. Oke, kita cari alasan dia dengan klaim itu. Falmadhi wal hadir, falmadhi adapun masa lampau, wal hadir dan masa kini, kilahuma mu'asyani fi syu'ur. Kedua-duanya sama-sama hidup dalam perasaan. Ya. Syu'ur, Hanafi itu kadang menggunakan istilah syu'ur, kadang menggunakan istilah wa'yun. Ya, wa'i. Syu'ur arti literalnya adalah perasaan, wa'yun arti literalnya adalah kesadaran. Tapi ketika dua istilah itu diinggriskan oleh Hanafi, ternyata yang diacu adalah conscience ya, consciousness ya, kesadaran. Makanya saya di beberapa tulisan saya tentang Hasan Hanafi, saya mengartikan syu'ur atau wa'yun, akhirnya kalaupun dia menyebut syu'ur, saya artikan kesadaran dalam tanda strip ya, kesadaran gitu, perasaan dan kesadaran. Al-makna huwa menurut Hasan Hanafi. Tapi dia mengatakan kalau kesadaran itu lebih filosofis, sementara syu'ur itu lebih psikis gitu ya. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih istilah kesadaran sebenarnya ya, wa'yun. Tapi Hanafi menggunakannya secara interchanging ya, berganti-ganti. Nah, di dalam konsep tradisi dan pembaruan ini di sini dikatakan masa lalu dan masa kini itu sama-sama hidup dalam kesadaran atau sama-sama dirasakan, sama-sama disadari. Nah, menyadari tentang masa kini dan masa lalu itu bagi Hanafi adalah sesuatu yang alami. Kita mengalami atau menyadari masa kini itu kan kerap kali kita mengungkapkan masa lampau. Ketika kita ngomong masa lalu, kita juga kerap kali menariknya ke kekinian. Apa relevansi kita ngomongin masa lampau? Dan kita ngomongin tentang kekinian, ini apa sih kok ujuk-ujuk orang ini kok kayak gini? Kenapa pemikiran ini muncul di masa kini? Kita mengurut ke masa lampau. Kalau kita membahas masa lampau, maka kemudian kita juga mengkontekstualisasikannya dengan kekinian. Tradisi dan pembaruan itu mengandung dua dimensi waktu itu sekaligus, di mana dua dimensi waktu itu dirasakan dan disadari. Wasfu syu'ur, mendeskripsikan perasaan atau kesadaran, huwa fi nafsil waqti wasfun lil mahzunin nafsi. Ia di saat yang sama merupakan deskripsi atas hasanah jiwa. Al-mutarakimi, yang terakumulasi minal mahruth, dari warisan tradisi, fi tafa'ulihi
dalam interaksinya ma'al waqil hadir, dengan realitas masa kini. Isqatan minal madi, baik berupa proyeksi dari masa lampau, au ru'yatal hadir, atau pandangan kekinian, ya, kepandangan masa kini. Hanafi itu di titik tertentu fenomenolog. Ini hal yang perlu kalian ketahui. Fenomenologi itu satu metode filsafat yang titik tekannya adalah mendeskripsikan apa yang kita rasakan, apa yang kita sadari. Fenomenologi itu menggabungkan antara objektivisme dan subjektivisme, melampaui dua-duanya. Ketika mengkaji sesuatu, sesuatu itu pertama-tama dihayati. Misalnya mengkaji mahasiswa lah ya, nasib mahasiswa yang belum selesai skripsi misalnya. Nah itu kalau secara fenomenologi, maka yang dilakukan adalah semacam empati, positioning, memposisikan diri seandainya kita posisinya seperti Mas Aji. Gitu. Mas Aji. Dalam hal ini sedang menyelesaikan skripsi dan belum selesai-selesai. Saling ditambah-tambah ya. Nah, apa namanya, umur sudah mulai ya kan, semester sudah banyak mungkin ya, nggak tahu ya. Semester udah berapa Mas? Semester berapa Mas? 12 ya kan. Berarti udah 6 tahun ya kan? Iya. Sudah molor 2 tahun ya kan. Molor 2 tahun mungkin orang tuanya nanya gitu tadi. Kita merasakan gitu. Nanya orang, kok belum selesai kuliah apaan lu? Gitu misalnya gitu. Kamu langsung S2. Wah, banyak gitu kan. Apalagi nanti misalnya Mas Aji punya cewek. Tanyain, kapan kita nikah? Misalnya gitu. Setelah lulus gitu, setelah saya sarjana. Kapan kamu sarjananya? Nanti dulu. Itu apa namanya, bertubi-tubi semacam itu, ya kan? Intinya kita berusaha untuk berempati dan merasakan seandainya saya dalam posisi semacam itu. Nah, kalau sudah kita berempati, baru kemudian kita mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi objek itu diserap, dijadikan bagian dari kita, baru kemudian kita mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Seolah-olah kita objek tadi. Nah, ini objeknya adalah yang diteliti. Nah, di titik itu nanti tidak ada lagi perbedaan antara objek dan subjek. Karena yang saya utarakan adalah sesuai dengan yang dialami oleh objek. Jadi itu upaya untuk melampaui kecenderungan objektivis ala orang-orang eksakta dan kecenderungan subjektivis ala orang-orang sastra, humaniora. Nah, fenomenologi berusaha semacam itu. Nah, Hasan Hanafi dalam hal ini ketika dia menulis disertasinya itu kan tentang fenomenologi ya. Fenomenologi du l'exégèse sama l'exégèse de la fenomenologi ya. Fenomenologi takwil dan takwil fenomenologi ya. Nah, itu beliau akhirnya menggunakan metode semacam itu untuk mengkaji berbagai hal, termasuk dalam hal tradisi. Nah, dia merasakan, nanti kita akan ketemu kan bahasa-bahasa tentang syu'ur, tentang wa'yun gitu. Jadi dia merasakan tradisi itu adalah bagian dari sesuatu yang kita sadari. Seperti yang kita sudah bahas kemarin-kemarin, ada kayak kita di Indonesia misalnya ada fikih Syafi'i, ada tasawuf Ghazali, ada tauhid ala Asy'ari, itu bagian dari kita. Ada NU, tradisi NU, itu kan bagian dari kita. Nah, tinggal kemudian wasfun anisyu'ur, kita mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Menurut dia, ketika kita mendeskripsikan perasaan, itu kita sebenarnya mendeskripsikan hasanah jiwa yang terakumulasi dari warisan tradisi yang berinteraksi dengan realitas. Kita bahas tentang apa yang kita rasakan, itu pada saat yang sama ada tradisi di dalamnya, ada realitas di dalamnya yang saling kait-mengkait. Jadi ketika mengkaji tradisi yang nanti ingin dikatakan oleh Hanafi, tidak semata-mata mengkaji masa lalu, Mas.
tidak mengkaji produk-produk lampau, tapi kita mengkaji perasaan kita. Kita mengkaji sesuatu yang real di saat ini. Karena ada interaksi antara tradisi dengan realitas, dan tradisi itu sudah menjadi realitas dan juga menjadi sesuatu yang embedded di dalam kesadaran kita. Iskoton minal madi, ya, baik itu proyeksi atau prediksi dari masa lampau atau ru'yatan hadir. Kadang kita memandang masa kini dengan proyeksi masa lampau. Contohnya apa? Besok kan pemilu ya. Nggak tahu nih kalian bisa noblos di sini, bisa ya? Bisa ya, tetap bisa ya. Asal punya KTP ya. Itu kalau kalian lihat akhir-akhir ini akan muncul dukun-dukun baru kan. Nanti membaca tentang Jongko Joyoboyo, siapa presiden setelah Pak Jokowi, dihitung-hitung, bisa Jongko Joyoboyo, bisa Jongko Ronggo Warsito. Itu kan iskot minal madi wa ru'yah al-hadir, memandang masa kini tapi dengan proyeksi masa lampau. Karena memang masa kini itu diidentifikasi sebagai kelanjutan dari masa lampau. Maka kemudian ini patternnya nggak jauh-jauh beda dah. Nah itu tadi. Maka tradisi dan pembaruan itu menggabungkan antara masa kini dan masa lampau, dan itu menurut Hanafi adalah sesuatu yang alami. Fatahlilut turos, analisis terhadap tradisi, wa fi nafsil waqti tahlilun li akliyatinal mu'asarah. Ia pada saat yang sama merupakan analisis atas rasionalitas kontemporer kita. Wa bayanu asbabi mu'awwiqatihi, dan penjelasan tentang sebab-sebab penghambatnya. Menganalisis tradisi itu adalah menganalisis pikiran kita masa kini. Karena kita kerap kali tidak bisa lepas dari tradisi tadi ya, yang saya udah ungkapkan tadi ya. Kita ngomong apa misalnya? Mengkaji kemarin Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj itu bagian dari tradisi ya. Kita kemudian kecenderungannya di Indonesia ini kan menganggap Isra dan Mi'raj itu jasa dan waruhan secara umum ya. Secara umum yang saya tangkap semacam itu. Wacana tentang Isra dan Mi'raj secara ruh saja, menurut hemat saya itu bukan sesuatu yang populer di Indonesia semacam itu. Kalau kemudian kita mengungkapkan argumen-argumen yang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya ruh saja, itu mungkin orang akan gitu. Atau hal yang lain nih, contoh lain. Idul Adha, biasanya kita akan mengatakan ceramah-ceramah ya, dai dan ilmuwan kan beda ya. Kalau kita ketemunya dai, kita akan ketemu mendengarkan bahwa ungkapan yang disampaikan adalah yang disembelih itu Nabi Ismail, ya kan? Pasti Ismail, nggak ada Ishak. Nah, wacana tentang adanya ulama Islam di dalam beberapa buku tafsir yang menyatakan bahwa Ishak itu disembelih, itu juga tidak populer gitu. Isra Mi'raj tahun berapa tuh yang saya pernah disuruh sama Mas Faik untuk khutbah di masjid sini kan? Itu saya ngomongin soal Stephen Hawking gitu kan. Itu kan nggak umum banget ya kan. Tapi sebenarnya dengan Stephen Hawking saya ingin mengatakan, oh ini mungkin ya, bahwa Isra Mi'raj itu secara fisika kuantum itu mungkin. Nah, itu. Tapi itu apa ini ya kan? Ya itu tadi kita mengkaji tradisi itu, kita sebenarnya mengkaji sejauh mana cara pikir kita masa kini. Contoh, kalau kalian di Facebook misalnya mengikuti postingan-postingannya Profesor Mun'im Siri, itu kan kajiannya keren-keren ya, tentang Rosem Usmani, tentang Qiraah gitu-gitu. Tapi itu di kajian yang cara awam populer itu kan sama sekali bukan populer sekali ya, dan dianggapnya sebagian orang menganggapnya itu kontroversial. Nah itu tadi, kita mengkaji tradisi itu kerap kali kita mengukur sebenarnya rasionalitas cara berpikir kita masa kini sampai mana sih gitu. Oh ada pandangan tertentu yang sudah membaku, yang seolah-olah itu kebenaran terakhir kan gitu kan. Kita akan ketemu tuh. Seperti tadi saya bilang tentang apa namanya Isra Mi'raj, jasad dan waruh, roh dan jasad, kemudian
Idul Adha itu kan kita ngukur gitu. Oh situ bahwa misalnya tadi naik kiroah Asim ya, kalau yang ini Hafs bin Asim itu kan yang sekarang kita pakai ketika membaca Al-Quran. Dianggap itu ya terakhir ya kan. Ketika ada yang menganggap loh ini sebenarnya kiroah Hafs bin Asim itu bukan kiroah yang otoritatif dari zaman dulu ya. Itu hanya di Kufah saja awalnya. Kapan itu muncul sebagai kiroah yang dianggap formal ya seperti sekarang? Itu ya era-era abad 10 ya, era-era Turki Utsmani yang menggunakan mazhab Hanafi, kemudian karena Hanafi dari Kufah, kemudian yang dipakai adalah kiroahnya Hafs. Hal-hal yang kayak gitu tuh nggak jadi wacana berpikir kita gitu. Kita bahas tradisi dan ngukur. Ini jangan bahas kayak gini gitu kan. Ini terlalu jauh gitu kan. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Termasuk kita bahas filsafat kayak gini kan. Ini kita ngukur ya. Yang nonton kita ini paling 200 orang, ya kan? Enggak banyak. Ya, kita bisa ngukur bahwa akliyatunal al-mu'asarah ya segitu-gitu aja. Ya. Enggak banyak-banyak amat, ya. Tapi ya enggak masalah, ya. Kita tidak mungkin maksa orang untuk berpikir, ya kan? Untuk mengkaji sesuatu yang susah ini, ya. Never mind. Di saat yang sama kita menganalisis masa kini dan menjelaskan tentang sebab-sebab muawikatnya, obstacle-nya, hambatan-hambatannya. Ya. Kalau kita hanya memakai satu pendapat saja dan itu dianggap benar, ya sudah tadi. Akibatnya kita akan cenderung intoleran, ya kan? Tapi sebaliknya kalau kita akliyatunal mu'asarah itu terbuka ya dan dibuka dengan berbagai perspektif, itu kita akan tidak menghadapi lagi persoalan-persoalan pelarangan-pelarangan atau pengkafiran ya. Adanya pengkafiran ya karena tadi akliyatunal mu'asarah, rasionalitas kontemporer kita ya masih terbatas macam itu. Oke. Wa tahlilu akliyatunal mu'asarah, menganalisis rasionalitas kontemporer kita, wa fi nafsil wakti, itu di saat yang sama tahlilun litturoth, analisis terhadap tradisi ya. Lama kana turothu al-qadimu ya, karena tradisi lama itu mukawinan ra'isiyan, pemformat atau pembentuk utama fi akliyatinal mu'asarah, di akal kontemporer kita. Ya. Wa min thamma, dengan demikian yashalu alaina, mudah bagi kita ru'yatal hadir, melihat masa kini fil madi, di masa lampau, wa ru'yatal madi fil hadir, dan melihat masa lampau di masa kini. Ketika kita menganalisis rasionalitas kita saat ini, itu sebenarnya kita juga menganalisis rasionalitas kita di masa lampau ya. Contoh misalnya begini, saya bulan-bulan inilah ya, awal tahun ini tuh dikasih tugas untuk meneliti tentang Islam di timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Temanya adalah genealogi pemikiran. Itu saya pusing ya. Genealogi pemikiran. Pertanyaan dasar genealogi itu kan sanad ya, sanad pemikiran. Pengandaian dasarnya apa? Ada pemikiran kan? Pemikiran Islam di Maluku dan Papua. Oh no pora, nah, itu kan. Kalau itu nggak ada kan berarti genealogi pemikiran nggak ada. Dari pembacaan saya beberapa hari ini saya ngumpulin tulisan sampai 1000-an lah. Saya baca satu persatu gitu-gitu. Itu apa pemikiran? Paling tasawuf ya kan, tasawufnya. Jadi pemikiran dalam asli pemikiran itu nggak ada. Ya mungkin saya keliru ya, tapi saya belum temukan. Jadi akhirnya genealogi Islam di Melanesia Nusantara, sanatnya paling bahasnya apa? Ini mereka jadi Islam dari kapan? Kan gitu kan? Sejarah keberislamannya. Oke, ngurutin. Tapi kalau kita ngomongin genealogi pemikiran,
Saya orang filsafat, bayangan saya genealogi pemikiran itu arkeologi pemikiran. Michel Foucault, ya kan? Michel Foucault itu kan arkeologi pemikiran. Kemudian dia menulis buku genealogi, Nietzsche, Genealogy and History. Arkeologi kaitannya dengan arkeologi pemikirannya Michel Foucault terkait dengan genealogi moralnya ala Nietzsche. Itu udah advance sekali. Wah, ini nggak mungkin pakai ini, ya kan? Karena ini pengandaiannya pemikiran Islam di sana udah ada. Jadi galau saya. Ini saya tidak ngomong kayak gini bukan dengan demikian merendahkan atau enggak. Saya ngomong soal kenyataan aja. Wacana tentang pemikiran Islam di Papua, kalian pernah dengar nggak? Enggak kan? Pernah baca? Ini minimal dengar dulu kan? Tapi kalau wacana pemikiran Islam di Jawa kan ada ya. Ya ada tokoh Sumatera, Jawa, kuatnya itu kan. Yang kuat itu memang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Banjar, Sulawesi, gitu kan. Nah itu ada itu ya kan. Misalnya ada Al-Banjari, Al-Makassari ya kan. Al-Fansuri ya kan, Al-Palimbani, Jawa banyak sekali semacam itu. Nah itu masih kita mungkin melakukan. Tapi kalau ini tadi kita menganalisis kekinian itu mau tidak mau kita menganalisis masa lampau, tradisi masa lampau dan seterusnya. Karena tadi interchanging. Oke. Faturathu wat tajdidu, ya. Tradisi dan pembaruan yu'assisani ma'an, sama-sama menginisiasi atau membentuk ilman jadidan, ilmu baru. Wa huwa wasfun lil hadir, yaitu mendeskripsikan masa kini. Wa ka'annahu madin yataharrak, seolah-olah masa kini adalah masa lampau yang bergerak ya. Wa wasful madhi, dan mendeskripsikan masa lampau ala annahu hadirun ma'ash ya. Bahwasanya masa lampau itu adalah masa kini yang masih dihidupi, masih dihayati. Khosotan khususnya fi bi'atin, di lingkungan katil kallati na'ishuha, sebagaimana yang kita hidupi, kita hayati, haitsul hadaratu fiha mazalat qimatan, di mana peradaban di dalamnya masih bernilai ya. Wa haitsul mauruthu mazala makbulan, di mana tradisi di sana masih diterima ya. Itu tradisi dan pembaruan dalam hal ini menciptakan ilmu baru dalam tanda kutip ya. Ilmu di sini jangan bayangkan sains ya. Jadi kalau di tradisi Arab Islam ilmu itu luas ya. Intinya ilmu itu adalah pengetahuan yang tersistematisasi ya. Maka muncul namanya ilmu ilmu tajwid ya kan? Ilmu arut, ilmu fikih, ya kan. Sejauh pengetahuannya itu tersistematisasi, maka itu disebut sebagai ilmu. Sementara di Eropa itu kan kecenderungannya ilmu itu, sains itu adalah sesuatu yang bisa terbukti ya. Cenderungnya eksakta, yang bisa dibuktikan semacam itu. Nah, di tradisi kita, di tradisi Arab Islam termasuk nggak tahu di Indonesia juga kauruhnya juga sama ya. Intinya ini tradisi Islam itu ilmu dalam pengertian yang luas ya. Ya. Maka ilmu kayak di Indonesia kita jurusan filsafat itu ilmu filsafat. Itu kan sebenarnya oksimoron ya, nggak pas juga. Apakah filsafat itu ilmu? Kan sebenarnya beyond, melampaui. Nah, tapi ya udah karena kecenderungan kita semacam itu ya. Oke. Nah, ini tradisi dan pembaruan menciptakan ilmu baru, yaitu mendeskripsikan masa kini sebagai kelanjutan dari masa lampau dan mendeskripsikan masa lampau sebagai masa kini yang dihayati. Kita berurusan dengan tradisi, itu berurusan dengan kekinian ya. Kita bahas Faslul Maqal ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu walaupun di Indonesia filsafat itu bukan
suatu ilmu yang didalami sungguh-sungguh oleh umat Islam, tapi itu bagian dari turosun ma'ash ya, sesuatu tradisi yang kita hidupi minimal di kampus kan, jurusan apa fakultas-fakultas keislaman biasanya mempelajari filsafat Islam kan, ya kan? Mungkin yang umum saja yang tidak belajar tafsir kan pasti ada mata kuliah filsafat Islam, ya kan? Nah, pasti akan ketemu Al-Kindi dan kawan-kawan asalnya itu. Jadi tradisi itu sesuatu yang tetap kita hayati sampai sekarang. Padahal kadang relevansinya dengan masa kini kadang nggak begitu kuat, ya. Contohnya misalnya kalau kalian lari ke sekarang ngomongin soal pemilu misalnya ya. Kemudian ngomong, bagaimana pemimpin yang ideal, misalnya gitu ya. Itu kemudian di filsafat kita mengacu ke Al-Farabi misalnya. Karena Al-Farabi menulis Aro Ahlil Madinah Al-Fadilah wa Mudodatuha. Di dalam kitab itu ada pembahasan tentang pemimpin yang ideal, ya kan. Itu pengandaiannya di situ adalah kayak Nabi Muhammad, ya kan. Kita kemudian mau nyari pemimpin saat ini kayak Nabi Muhammad kan susah ya. Ya paling tidak sifat-sifat dasarnya Nabi lah ya. Kalau kayak Nabi Muhammad secara full yang diungkapkan oleh Al-Farabi, kita nggak akan ketemu itu. Ya, karena di situ pemimpin ala Al-Farabi itu benar-benar pemimpin yang di atas segala-galanya, udah kayak raja. Ya. Idealnya kan ya paling tidak 4 sifat Nabi itu harus ada di calon presiden kita. Wah. Ya apa? Sidik, ya kan? Jujur, ya kan gitu kan? Cari nih yang jujur, nah itu presiden bagus, ya kan? Sidik, amanah, ya kan? Bisa menjaga amanah tidak, ya kan? Kemudian fatona, cerdas nggak nih? Kalau AO nggak bisa ngomong, yang itu kita nggak boleh lanjutin apapun ini, bahaya saya. Tapi intinya kelihatannya sebenarnya bodoh nih, cuma di-create aja seolah-olah pinter gitu kan. Ya itu kan nggak fatona, ya kan? Tablik, tablik komunikatif kan? Ngomongnya bagus nggak ini? Oke. Kalau enggak ya enggak seharusnya gitu. Itu kalau mau ngikutin sifat Nabi tanpa nyebut siapa-siapanya. Aduh pusing ya tahun politik. Oh ya ini hari tenang ya. Itu tadi ya, sebagai contoh bahwa masa lampau itu bagian dari masa kini dan masa kini itu juga kelanjutan dari masa lampau. Tradisi dan pembaruan itu memposisikan hal itu. Utamanya karena kalau di Timur Tengah, di Mesir itu ya Islam masih kuat banget. Kita di Indonesia juga sama ya. Kita tidak mungkin meninggalkan tradisi. Ya. Sekuler, murni sekuler itu akhirnya apa? Deketin agama juga, ya kan? Iya. Coba. Di Indonesia ini yang partai sungguh-sungguh sekuler gitu. Berat. Pasti akhirnya melipir-melipir juga kan? Partai yang tadinya sekuler akhirnya bikin satu organisasi dalamnya Islam, gitu kan? Paling tidak dia akan menyebut dirinya sebagai nasionalis religius, kan gitu kan? Iya, karena kita akan melihat hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Bahkan saya ketemukan beberapa ya orang-orang yang saya kenal gitu ya. Mau milih ini besok itu dia akan melihatnya ke sisi tradisi juga, ya kan? Sing tak pilih sing ono mambu-mambu NU nih misalnya gitu. Ada yang kayak gitu, ya kan? Iya, ada kayak gitu ya. Di mana aja, ya kan? Kalau kemudian baru kemudian yang kira-kira bagus lah gitu. Tapi itu kerap kali menjadi faktor pertama ya. Jadi kita masih hidup dalam suasana yang tradisi itu ya. Walaupun tadi kalau kemudian benar-benar NU tapi masih agak goyang ya kita cari yang lain ya kan, ya, semacam itu. Intinya yang saya katakan tradisi itu masih sangat mempengaruhi kita. Oke. Fal haditsu anil qadim
pembicaraan tentang tradisi, yumkinu min ru'yatil asrifi. Mungkin untuk melihat kekinian di dalamnya. Ya, kita membahas tradisi, kita bisa juga melihat kekinian. Tadi sudah saya banget. Wa kullama auholal bahithu fil qadimi, acap kali seorang peneliti mendalami tradisi lama, wafaka rumuzahu, dan dia mengurai rumus-rumus tradisi lama itu, wahala tolamisahu, dan dia membedah ya azimat-azimat di dalamnya, amkana ru'yatal asri, maka mungkin baginya untuk melihat kekinian ya. Wal qadha'a, mungkin baginya qadha' alal mu'awwiqati fil qadimi ilal abad, mungkin baginya menghentikan ya hambatan-hambatan masa lampau untuk selamanya. Wa ibrazi mawatinal quwah, dan mungkin baginya menunjukkan medan-medan kekuatan, wal asolati ya, dan otentitas atau keaslian, litak sisi nahdlatinal mu'asyarah, untuk membangun kebangkitan kontemporer kita ya. Kalau kita kuat dalam meneliti tradisi, maka kita bisa menjawab kekinian gitu. Ini bagi kita anak pesantren kabar baik banget ya. Jangan disangka kalian misalnya mempelajari kitab-kitab kuning dulu di pesantren itu nggak ada gunanya, enggak. Sangat dibutuhkan. Sekarang juga kalian tetap mempelajari kitab-kitab kuning, itu dibutuhkan kok. Contohnya beginilah, misalnya isu-isu tentang gender ya, isu-isu contohnya itu aja. Isu-isu tentang gender itu kalau kita usung hanya dengan pemikiran ala barat, tidak begitu efektif, Mas. Tidak efektif sampai ke bawah-bawah. Kita tidak bisa lupa bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, ya kan? Maka wacana tentang gender itu perlu melibatkan orang-orang pesantren, ya kan? Bagaimana pernikahan, bagaimana kesetaraan gender ala Islam, yang bisa jawab siapa? Ya kita. Ya. Artinya ketika kita menemukan ibaroh ya, istilahnya di pesantren kita ibaroh ya. Ibaroh itu apa? Kutipan-kutipan lah ya, pendapat-pendapat klasik dari masa lampau. Itu kita bisa ngasih jawaban untuk persoalan kekinian. Dan itu jawabannya kerap kali sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Contoh misalnya begini. Tempo hari saya pernah diundang untuk membahas tentang LGBT. Iya, LGBT. Bagaimana pandangan? Wah, ini kalian murid-muridnya Pak Acun ya pasti pernah diajarin ya. Ya udahlah. Asbah wan nadhair sudah hatam kan kalian? Iya kan? Asbah wan nadhair. Nah, itu kan ada di situ. Babul huntha, ya kan? Iya. Babul huntha di asbah wan nadhair itu bisa untuk jawab problem LGBT. Dan ketika kita mengungkapkan babul huntha itu apa adanya ya dari asbah wan nadhair, dan didengar oleh orang-orang yang galau tentang bagaimana nih saya misalnya orang yang punya dua kepribadian lah ya. Secara fisik dia laki tapi dia lebih nyaman disebut sebagai perempuan. Itu dia bagaimana saya harus pakai mukena. Saya pakai mukena tapi pusing lah. Itu ada jawabannya. Dan jawaban yang diberikan asbah wan nadhair, babul khunsa, itu bisa diterima oleh mereka. Dan mereka oke, good gitu. Nah, itu tadi sebagai contoh. Kita mengkaji tradisi itu bukan sesuatu yang abad, bukan sesuatu yang sia-sia. Ada gunanya di masyarakat kita karena masyarakat kita masih tradisional. Ya.
Walamma kana turathu yushiru ilal madhi, karena tradisi itu menunjuk kepada masa lampau, wa tajdidu yushiru ilal hadir, sementara pembaruan itu mengarah kepada kekinian, fa inna qadiyatat turathi wa tajdidi, maka perkara tradisi dan pembaruan hiya qadiyatut tajanusi fis zaman, adalah perkara kesejenisan di dalam waktu. Wa rabtul madhi fil hadir, dan mengkaitkan masa lampau dengan masa kini. Wa ijadu wihdatit tarikh, dan membuat kesatuan sejarah. Ya, tadi sejarah itu tidak terputus-putus, ya kan? Tradisi dan pembaruan itu dengan demikian kita menginginkan kesinambungan, ya. Tajanus fiz zaman itu nanti ini suatu istilah yang nanti akan ada penjelasannya, ya, tentang seharusnya kita di zaman ini seperti apa, semacam itu, ya. Sementara tadi robtul madhi bil hadir, keinginannya adalah kesatuan historis. Jangan sampai kita itu tidak tahu apa-apa tentang masa lampau, ya. Kita di Indonesia ini kan cenderung sempat merasa tidak begitu bangga terhadap masa lampau kita, ya kan? Kenapa? Karena catatan-catatan sejarah kita itu sebagian besar dalam bahasa yang sekarang tidak kita kuasai, ya kan? Bahasa Jawa kuno, ya kan? Hanya minoritas di antara kita yang bisa Hono Coroko, ya kan? Misalnya kalau Jawa dan seterusnya. Sunda juga sama. Jadi kita ada keterputusan sejarah sebenarnya itu. Di sisi lain, catatan-catatan tentang sejarah kita itu banyaknya justru di Belanda yang menjajah kita, ya. Kemudian ada beberapa upaya untuk mendistorsi sejarah juga, ya. Misalnya ada serat-serat Gatoloco, ya kan? Ya itu konon yang buat kan orang suruhannya Belanda itu, ya, untuk memecah antara santri dan abangan, itu. Seolah-olah yang wayangan itu adalah orang abangan, kita santri ya terbangan ngono kan, ya, padahal enggak, ya kan? Zaman dulu ya santri dan abangan itu ya baur. Itu ada misalnya Clifford Geertz itu kan, santri, abangan dan priayi itu tuh kan upaya-upaya untuk memecah-mecah, ya. Akhirnya kita meraba-raba tentang masa lampaunya dipecah-pecah. Akhirnya ya udahlah, kita tidak begitu bangga. Nah, kalau kalian membacanya tulisan-tulisan tentang orang-orang sebelum dijajah, ya, itu sebenarnya orang Jawa itu dulu proud dengan kejawaannya. Iya, kejauhan kuat, ya. Sementara akhir-akhir ini, kalau sekarang sih udah oke-oke aja, ya. Zaman-zaman saya masih nyantri lah, ya. Paling tidak 2000-an awal, ya. 90-an, ya. 90, 2000 itu tuh jadi Jawa itu di Jakarta ini tuh minder, Mas. Iya. Jadi di sini teman-teman Tegal lah, ada. Tegal, Brebes juga kan agak ngapak-ngapak itu kan. Kalau sekarang orang ngapak orang enak, ya kan, udah bangga kan, ya. Itu kita sempat dibikin tidak bangga sebagai Kejawa. Itu problem kita sebenarnya, ya. Kami di Unusia itu upaya untuk membentuk Fakultas Islam Nusantara itu kan sebenarnya ingin menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu keren loh. Kita harus menggali hal-hal yang
kita abaikan itu kita munculkan gitu. Ya saya sebenarnya bagian dari korban kondisi itu ya. Saya kalau disuruh sebenarnya kalau ditanya soal Islam Nusantara itu baru-baru ini ya, baru. Saya lebih hafal soal Hasan Nafi dan orang Timur Tengah semua itu. Sementara mufasir Indonesia, kitab-kitab karya ulama Indonesia itu ya baru akhir-akhir ini saya mau tidak mau harus membacanya gitu. Itu juga tadi rupture ya, keterputusan historis. Nah, kompensasinya saat ini saya membaca ulang tentang tradisi-tradisi kita ya. Nah, Hanafi berharap di Mesir juga semacam itu, ada wahdah al-tarikh ya, kesatuan sejarah. Wa katsirum ma sami'na, kerap kali kita mendengar fi asrina hada, di era kita, an infisolil madhi anil hadir, tentang keterputusan masa lampau dengan masa kini. Wa an qat'i juduril hadir anil madhi, dan keterputusan akar-akar masa kini dari masa lampau. Au an madin azimin walla, atau tentang masa lampau yang agung yang selesai, wala yaud, dan tidak akan kembali. Au an hadirin asilin jadidin abqariyil misal, atau tentang masa kini yang asli, yang baru, sebagai prototipe jenius, la usula lahu, yang tidak punya asal usul illa min datihi, kecuali dari dirinya sendiri. Jadi ada klaim-klaim kita akhir-akhir ini minimal ini di Mesir, dan kita mungkin di Indonesia juga kita menemukan ya, minimal ada debat antara Sultan Takdir Ali Syahbana melawan siapa? Sanusi Pane, itu kan sama ya. Kalau Sultan Takdir itu kan kecenderungannya udahlah kita putus dengan masa lampau, ya kan? Sanusi Pane tidak. Peradaban kita Indonesia itu bagian dari masa lampau. Nanti kita akan ketemu di sini tentang contohnya di Turki, di Jerman itu ada keterasingan dari masa lampau. Ya, Sultan Takdir itu bagian dari itu. Jadi seolah-olah udahlah masa lampau itu apa? Kita fokus masa kini aja. Jadi terbaratkan. Ya. Atau sebaliknya, kita infisol anil hadir, kita terjerambat dalam masa lampau, ada juga menolak hal-hal yang baru ya. Kalau yang tadi menolak hal-hal yang lama, ada yang menolak hal-hal yang baru. Bagi yang menolak hal-hal yang lama itu nanti ada klaim seolah-olah yang baru itu tidak ada asal usulnya dari masa lampau. Itu kan klaim-klaim orang barat ya, seolah-olah ilmu barat ya, ilmu maupun filsafat barat itu la usulalaha illa fidatihi, tidak punya asal usul kecuali pada dirinya sendiri ya kan. Padahal kalau mau diterusuri, misalnya contoh Descartes ya, René Descartes metode skeptisnya itu kan sebenarnya kalau mau ditelusuri itu hanya memperanciskan al-mungkit minad dolalnya Al-Ghazali. Macam itu. Misalnya religion within reason alone-nya Immanuel Kant itu sebenarnya tidak lain daripada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ya, beragama secara rasional gitu. Kan bagi Kant kan semacam itu. Hanafi berusaha untuk mengkaitkan semacam itu. Jadi yang masa kini dikaitkan dengan masa lampau. Yang masa lampau juga jangan dibiarkan berada di masa lampau, tapi ditarik ke masa kini ya. Yang itu. Robtul madhi bil hadir idan, mengkaitkan masa lalu dengan masa kini dengan demikian darurotun mulihatun, kebutuhan yang mendesak. Hatta la yash'urul insanu bi ghorbatin anil madi, sehingga orang tidak merasakan alienasi ya, keterasingan dari masa lalu. Au bi ghorbatin anil hadir, atau terasing dari masa kini ya. Au bi wad'i tobaqatin minal jadid
fauqa tobaqatin minal qadim, atau meletakkan kelas tingkatan yang baru di atas tingkatan yang lama. Kelas masyarakat atau kelompok orang yang mengagungkan masa kini diutamakan daripada orang-orang yang mengutamakan masa lampau. Ya, misalnya tadi orang-orang modern dianggap lebih keren daripada orang-orang tradisional, ya kan? Kita di NU kan pernah ngalami ya, ulama-ulama kita zaman-zaman awal kemerdekaan kan gitu kan, dianggapnya alah wong kiai NU itu gudiken sarungan, nggak iso ngomong tentang kekinian kan gitu kan. Jadi seolah-olah yang modern, yang dianggap modern itu lebih keren, ditaruh di atas semacam itu. Mimma yang sya'u anhu fi katsirin minal ahyan lafdul qadim lil jadid, hingga menciptakan di banyak momen istilah lama untuk yang baru, waruju'un lil qadim, dan kembali ke masa lampau, karofdil udwi lil jismil gharib, seperti menolak anggota tubuh yang asing. Ini ada catatan kakinya tadi. Contoh masyarakat al-ghurbah anil madi matalan fi Turkiya. Contoh orang-orang bangsa yang terasing dari masa lampau adalah Turki, Almania, Jerman, wal Jumhuriyat as-Sovietiyah fi wasta Asia, dan negara-negara Soviet, ya bagian dari Uni Soviet di Asia Tengah. Contohnya bagian dari Uni Soviet adalah yang pernah saya datangi, Azerbaijan. Azerbaijan itu berada di utaranya Iran, Mas. Itu saya pernah ke sana tahun berapa ya? 2012 kalau tidak salah. Ya, 2012 kalau tidak salah. Antara 2010 sampai 2014. Itu di sana, Mas, saya ketemu orang Islam, ya. Tapi huribaan an madhihi, ya. Dia terasing betul-betul dari masa lalunya. Sholat nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau yang Anda agamanya apa? Apa itu agama? Agamanya gitu kan. Padahal Azerbaijan, Uzbekistan, itu kan tempat-tempat zaman dulunya Imam Bukhari, Ibnu Sina itu kan di daerah-daerah situ. Ya. Mereka terputus dengan itu semua. Ya. Nggak ada bayangan. Ada masjid yang saya datangi itu ditutup, Mas. Tapi tulisannya pakai tulisan Rusia yang saya nggak bisa itu. Tapi saya diartikan itu apa? Ini masjid ditutup. Kenapa? Karena berisik azan. Azannya kedengaran keluar, ditutup. Lagi pula udah berisik, nggak ada yang datang ke situ pula. Jadi khorbah anil madi. Ya. Turki sempat mengalami itu ya di era-era awal Kemal Atatürk ya. Jadi mereka mengganti aksaranya dari aksara Arab menuju aksara Latin. Itu susah ya. Mungkin awal-awal kita juga ngalami itu ya. Awalnya kan kita santri-santri nulisnya pakai pegon ya, pakai Arab yang memang itu. Kemudian Honocoroko. Itu Honocoroko kan nyaris tidak dipakai ya. Sekarang tidak dipakai. Pegon alhamdulillah kita di pesantren masih pakai ya kan. Bahasa Arab masih pakai. Kalau itu nggak ada, pesantren tidak pakai pegon, tidak diwajibkan pegon, di Asakofah kan harus pakai pegon ya Mas. Nah itu akan hilang juga itu. Akan hilang itu. Padahal itu tradisi kita. Nah, kita alhamdulillah masih ada pesantren yang menjaga itu. Dan alhamdulillah juga ada pesantren di Jogja ya. Itu yang mengajarkan santrinya bahasa Kawi. Honocoroko. Pesantrennya Ki Agu Irawan, kawan saya, kakak kelas saya di Mesir dulu. Itu pesantren namanya Baitul Kilma. Itu keren sekali. Ya. Sangat nusantara sekali. Nah itu menarik. Nah kenapa? Karena kita ada kecenderungan untuk terputus dari tradisi kita. Coba misalnya gini, karangan-karang Wali Songo, kita ngomong Wali Songo. Wali Songo nulisnya pakai bahasa Jawa, Mas, ya kan? Tembang-tembang Jawa.
apa misalnya apa rumekso ing wengi apa tuh ada iya itu kan ada kan itu mantra itu kan jadi mantra kan rumekso ing wengi itu kan keren banyak karya-karya yang keren cuman masalahnya kita nggak bisa bahasa Jawa kuno, nggak bisa bahasa nulisan apa Honocoroko tadi. Nah saya berharap ya ini pesantren Ciganjur ini ya iseng-iseng manggil orang yang ngajar ya tadi nulis kawi, Honocoroko gitu kan, supaya tradisi kita ngomongin Islam Nusantara itu jelas gitu ya. Islam Arab biarin saya aja ini. Contoh yang al-ghurbah anil hadir fil mujtama'at at-taqlidiyah kal Hijaz wa duailat al-Khalij. Nah tadi. Contoh ini catatan kaki, kalian lihat di catatan kaki nomor 4 itu. Contoh masyarakat yang terputus dari masa kini adalah Hijaz. Hijaz itu Saudi lah ya, Saudi. Saudi sebelum sekarang ya. Kalau sekarang sudah zaman MBZ, oke, udah MBS ya, MBS maaf, MBZ mah ini ya, jalan tol ya, MBS Salman. Itu kan sudah mulai terbuka ya. Sebelumnya ya sangat tradisional ya, sangat tradisional. Wadwailat al-Khalij ya. Sekarang sudah dahsyat mereka. Tradisi yang dimaksud dalam hal ini ya tradisi yang cara berpikir ya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah sudah terbuka. Wawat utobakotain mutajawiratain ya, meletakkan dua kelas sosial secara bersisihan kama huwal hal fil mujtama'at an-namiyah fil alam al-arabi, seperti di masyarakat negara berkembang di Arab. Contohnya fil Misr di Mesir, fil Irak, Suriah, Syria dan Aljazair. Tadi Indonesia juga mengalami ya zaman-zaman dulu di mana orang yang pro kekinian diletakkan di atas, sementara yang pro masa lampau tradisional diletakkan di bawah. Kalau Indonesia sekarang udah enggak ya. Orang-orang yang modern pun pengen, yang ngaku modern pun pengen ngaji kitab juga kan. Ya. Ada musabaqah tilawatil kutub juga kan di partai yang itu ya kan. Padahal itu kan cenderungnya di kita ya. Artinya mereka berusaha untuk menghilangkan tadi ya hierarki antara mana yang lebih kontemporer, mana yang lebih tradisional. Kalau di Indonesia udah lewat lah ini. Nah Hanafi pernah ngalami itu. Ya kita sampai itu sajalah, sampai kata catatan kaki 4 ini. Minggu depan masih bahas soal tradisi dan pembaharuan menurut Hasan Hanafi. Itu saja pembahasan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.